Biasa aja ya bunda. Terbang baju gua. Hai, balik lagi sama gue PG. Seperti pada judulnya, sekarang gue mau nge-review salah satu brand yang bener-bener baru banget. Maaf ya Allah kalau ada gledek, tapi yaudah kita lanjut aja. Jadi brand ini baru banget launching tuh kalau nggak salah sekitar akhir Februari. Dan di review Second Date Beauty ini, gue mau nge-review dari segi bisnisnya dan segi produknya. Kita pertama mulai dari segi bisnis dulu ya. Ini udah mulai mendung-mendung, cahaya udah mulai nggak jelas, jadi kita buru-buru aja. Dari segi bisnisnya, kenapa gue maksudnya mau nge-review dari secara bisnisnya gitu, karena gue agak-agak greget nih. Maksudnya mereka sebagai brand baru masih banyak yang bisa dibetulin sebelum mereka makin gede, dan gue ada pengalaman dan background juga kan di sisi bisnis. Secara gue masih bekerja di bidang yang ada sangkut pautnya juga nih sama bisnis ini. Yang pertama, review dari segi bisnis dari gue ya. As a newcomer, menurut gue mereka itu sebuah brand yang punya konsep yang bagus, unik gitu loh. Kayak dari segi marketingnya, dari cara mereka comms-nya atau communication-nya di social media, terus dari visual mereka, dari bagaimana cara mereka menginterpretasikan produk mereka. Gue paling suka pas marketing mereka sebelum mereka launching, yang mereka ngedit di billboard, ngedit di tembok. Gue juga waktu itu sempat kepo karena di beberapa snapgram influencer gue lihat ini apaan sih logo-logo ini, ada revolusi apa gimana. Ternyata itu adalah salah satu marketing pas Second Date mau launching, maaf. Dan selanjutnya dilihat dari membludaknya nih permintaan dan bagaimana produknya selalu sold out. Itu menurut gue marketingnya bener-bener berhasil berarti ya. Cuman di sini negatifnya, dari yang selalu sold out itu bahkan dalam hitungan beberapa menit ada yang kurang nih di bagian SCM sama bagian strateginya yang harus diperbaharui. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Di sini soalnya forecasting mereka itu bisa dibilang kurang baik. Maksudnya memprediksi permintaan di batch kedua atau batch selanjutnya itu kurang baik. Soalnya mereka tuh harusnya bisa lihat di batch pertama itu dalam beberapa menit udah sold out dan demandnya berapa. Terbang baju gua. Berapa permintaan yang datang pas batch pertama dan seberapa cepat itu sold out. Harusnya bikin strategi apa nih? Kita harus nge-forecast kira-kira di batch kedua ini tuh bisa berapa kali lipat gitu. Cuman pas gue lihat kemarin ada kayak pemberitahuan kalau misalnya sebagian besar produk mereka dicuri. Itu ya gue memaklumi sih kalau misalnya batch kedua kemarin produk mereka sold out lagi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, menurut gue SCM-nya tuh kurang. SCM itu kepanjangannya atau maksudnya itu supply chain managementnya. Jadi dari si produk itu masih jadi bahan mentah atau dari suppliernya, terus masuk ke manufacturernya, terus ke retailnya alias si second date-nya sendiri sampai ke tangan konsumen. Dari aliran produk yang dari awal si bahan mentah ini sampai ke konsumen, ada aliran informasi juga yang datang dari konsumen ke second date-nya sendiri. Kenapa gue bisa bilang kalau misalnya SCM-nya kurang baik? Soalnya aliran informasi dari konsumennya itu nggak nyampe ke si second date-nya. Kalau misalnya mereka demand-nya tinggi, terus mereka pengennya cepet dan sebagainya gitu. Jadi bukan jelek, tapi harus lebih di-maintain gitu loh. Harus dilihat juga nih, di breakdown satu-satu mana yang salah. Second date ini tuh kurangnya di mana sampai bisa bisa lama gitu. Dari produk mentah ke tangan konsumen itu lama tuh kenapa? Padahal si demand-nya tuh tinggi. Personally gue ngeliatnya tuh wajar. Kenapa gue bilang wajar? Soalnya tuh mereka bisnis baru, produk baru yang masih growing lah istilahnya. Masih banyak sistem yang menurut gue mereka lagi coba trial and error, still finding the best system untuk menjalankan bisnis mereka. Cuman sebagian customer tuh nggak mau tahu kalau misalnya ini produknya lama gara-gara produksi dan segalanya. Customer tuh pengennya itu dapat cepet. Jadi ini harus dipertimbangkan juga nih si faktor X ini biar customer experience gak buruk terhadap second date. Mungkin ini challenge yang bagus juga nih buat Second Date Beauty, karena sebagai bisnis yang baru muncul ini cukup challenging. Jadi solusi dari gue, mungkin kalian bisa mengadakan PO weekly kali ya, supaya nggak terlalu lama juga jeda dari produksi sampai ke bener-bener ready stock. Mungkin kalian bisa PO weekly, jadi ada beberapa customer seenggaknya 5-10% dari demand yang ada buat produk kalian itu bisa terpenuhi dulu. Jadi nggak numplek terus nanti kehabisan kecewa lagi, numplek kehabisan kecewa lagi gitu. Diiringi suara hujan yang rindang, gue mau nge-review produk si Second Date lip tint ini. Perlu kalian ketahui, gue bener-bener nggak suka banget sama lip tint. Gue bukan lip tint user. Jadi kenapa gue bisa bilang gue nggak suka sama lip tint? Soalnya gue nyobain lip tint Etude nggak cocok di gue. Gue nyobain lip tint Emina, gue nggak suka.
suka. Gue nyobain lip tint Purbasari, apalagi gue bener-bener gak suka banget. Karena apa? Gue punya bibir yang kering. Pertama, bibir gue pinggirannya tuh agak hitam-hitam. Ini gue belum pakai lip produk sama sekali. Jadi kalian bisa lihat pinggir bibir gue tuh agak hitam-hitam. Dan gue tuh nggak suka lip tint itu kadang-kadang suka nempel di gigi, habis makan hilang dan sebagainya, kan tuh bikin emosi ya. Jadi gue bener-bener bukan lip tint user, gue nggak suka sama lip tint dan gue bener-bener condong ke lip cream banget. Nah di sini kenapa gue agak tertarik, karena mereka itu judulnya tuh Milky Gel Lip Tint, dimana si teksturnya itu mereka ngeklaimnya itu tuh melembabkan bibir, terus bikin glossy, nggak bikin kering. Sedangkan lip tint yang pernah gue pakai sampai gue nggak suka banget sama lip tint, itu bikin bibir gue kering banget. Sumpah bibir gue tuh kering banget kalau misalnya gue nggak pakai lip balm atau nggak pakai lip mask sehari, terus besok pakai lipstick, itu gue bakal pecah-pecah bibirnya. Bukan pecah-pecah banget lebay gitu sih, maksudnya kayak agak nge-crack gitu lah pas di end of day-nya. Gue beli dia dapet pas di batch kedua. Jadi waktu batch pertama gue nggak dapat, batch kedua gue dapat. Yeay. Ini gue dapat dapat stiker juga. Terus di sini gue dapat kartu. Di sini gue cuman beli 2 produk karena seperti yang tadi gue bilang, gue tuh bukan lip tint user dan gue nggak suka sama lip tint, dan gue nggak tahu bagaimana review dan apa yang gue rasain terhadap lip tint ini, karena gue takutnya nggak suka. Jadi gue cuma beli 2 warna. Terus ini klaimnya juga dia cocok buat semua warna kulit wanita Indonesia atau pria Indonesia yang memakai produk kecantikan. Gue mau ngasih tau di sini ke kalian kalau misalnya kulit gue tuh kuning langsat, tapi nggak kuning-kuning banget, tapi kuning langsat, ngerti nggak sih? Ini gue beli Second Date Milky Gel Lip Tint yang picnic sama yang naughty. Kalau misalnya untuk packaging kotaknya velvet gitu bahannya, dan ada kayak lambang Second Date-nya gitu dicetak ke dalam. Pertama gue bakal nyobain dari yang picnic dulu, yang paling terang. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh ada beberapa shade, gue lupa apa aja. Seperti yang gue bilang tadi, gue beli cuma 2 shade. Yang pertama shade yang agak lumayan terang, yaitu yang picnic. Packaging produknya sendiri ini tuh bahannya velvet, lembut banget, dan gue suka karena dia packagingnya tuh beda dari lip tint atau lipstick sekarang yang kotak-kotak lagi, dan dia itu bentuknya kayak oval gitu, tapi still dia bisa berdiri karena ada bagian datarnya gitu di bawahnya, jadi masih bisa berdiri lah, nggak ngerepotin gitu, nggak makan space juga. Batch 2 ini cuman available di official website mereka, jadi gue belinya di official website mereka juga kemarin, dan menurut gue website-nya bagus banget loh, dengan customer yang login secara bersamaan semembludak itu, trafficnya tinggi gitu ya istilahnya, tapi nggak nge-crash gitu website-nya. Cuman pas mau bayar emang ngantri gitu. Ngantri di sini emang dia ngasih tahu kalau misalnya gue lagi ngantri untuk ke pembayaran, jadi jangan keluar dari tab itu gitu. Oke, nggak usah banyak cincong ya, udah mulai hujan gede banget. Gue mau pakai si Second Date yang picnic dulu pertama. Gue akan makainya dengan 2 cara, yaitu dengan setengah bibir istilahnya ya, cuma dipakai di dalam, terus habis itu gue tap-tap ke pinggir bibir, gue ratain ke pinggir bibir, sama gue pakai kalau full lips. Buat aplikatornya sendiri biasa aja ya bunda, jadi coba kita langsung pakai. Nah ini kalau misalnya gue pakai di dalam bibirnya aja, habis itu gue tap-tap keluar. Overall gue suka sih karena dia nggak bikin kering pertama, bener. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya kalau misalnya gue pakai full lips gimana. Cuman ini warnanya natural banget kalau misalnya buat daily. Terus kalau misalnya mau bikin no makeup look, ini cocok banget. Coba sekarang gue pakai full lips ya. Oke, ini gue udah pakai picnic full lips. Jujur gue nggak nyangka, gue suka banget loh, karena ini di luar ekspektasi gue. Tadi gue udah bilang gue nggak suka banget sama lip tint karena dia bikin kering. Cuman ini bener-bener bikin bibir gue lembab banget, wanginya juga enak banget, terus cocok banget buat bibir gue. Pinggiran bibir gue yang hitam juga nggak kelihatan, dan ini bener-bener kayak, tau gak sih bibir sehat tuh kan, gue ngomonginnya tentang sehat mulu. Sumpah ini kayak bibir sehat banget, jujur gue suka banget. Kalian bisa lihat gak sih hasil finishnya tuh gloss gitu, terus dia lightweight, gak berat sama sekali. Warnanya juga cantik banget. Ini bener-bener cantik banget buat warna natural. Kalau misalnya dipakai full lips gitu kayak nggak kelihatan hebring. Terus glossy-nya tuh
glossy yang bukan kayak lo habis makan gorengan 5 biji tuh enggak. Ini tuh glossy yang bener-bener glossy sehat gitu. Oke, untuk yang piknik gue suka banget, sumpah good job banget, jadi sesuai banget sama klaimnya. Selanjutnya kita pindah ke shade yang Naughty. Oh iya, dan gue lupa, dia tuh klaimnya katanya mereka itu si produk-produk ini ninggalin stain atau enggak kayak bekas warna gitu di bibir lo. Jadi walaupun lo setelah makan atau lo ngapus makeup itu masih ada warna yang tertinggal, dan ini bener banget. Padahal gue udah pakai micellar water yang infused oil yang Garnier yang ini nih, yang biasanya ampuh banget buat lipstick matte sekalipun, tapi ini si lip tint masih ada warnanya gitu loh, dikit-dikit, walaupun nggak banyak ya, karena gue maklumin lah ini kan micellar water yang oil, tapi ini masih ada warna yang tertinggal gitu loh, ngerti nggak sih? Coba kita langsung buka yang Naughty ini, gue udah nggak sabar banget sih. Ini warnanya agak lebih gelap lagi, agak kayak kemerahan gitu dengan hint coklat. Sekarang gue mau coba makanya dua cara kayak yang tadi, gue pakai dulu di dalam. Kalau misalnya makainya cuma di dalam terus di tap-tap keluar gitu masih oke sih, maksudnya nggak hebring warna tua kayak mau ke warung gitu loh, tapi ini warna yang bener-bener masih natural-natural aja, masih cocok kalau misalnya dipakai remaja buat daily gitu. Nah sekarang gue mau coba pakai kalau misalnya dia full lips. Oke, ini buat hasil full lipsnya emang agak-agak bold gitu, cuman merah yang masih acceptable gitu loh, bukan merah yang bentar ada lip tint gak di gigi gue, nggak aman. Aman guys tuh, jadi teksturnya juga nggak bikin gigi lo kena lip tint kayak biasanya gitu loh. Gue kesel kalau misalnya makan lip tint tuh suka ke gigi. Kalau misalnya yang Naughty ini full lips, ini agak bold tapi masih cantik, merah yang cantik gitu loh. Merah bukan yang merah Nora, ngerti nggak sih merah Nora maksud gue? Cuman ini merahnya tuh cantik, ngerti nggak sih? Merah yang cocok buat di semua jenis kulit. Finishnya juga sama, masih kayak glossy sehat gitu. Bener-bener bukan glossy yang glossy abal-abal, nih glossy yang top markotop pokoknya. Terus masih sama-sama lightweight, cuman emang transfer sih ke tangan. Tapi ini bener-bener di luar ekspektasi banget. Gue suka banget sama Second Date Beauty ini, dua-duanya, si dua shade-nya ini. Menurut gue ini produk yang bener-bener epic, kalian harus punya biar buat daily, terus atau enggak buat topper pakai lipstick matte, terus ditambah ini kayaknya gue mau coba sih nanti bakal kayak gimana gitu. Bisa nggak buat dipakai heboh-heboh. Kalau misalnya buat daily ini gue suka banget, dan ini gue pokoknya bagus banget, parah, gak ngerti lagi. Padahal yang tadi gue bilang gue tuh gak suka sama lip tint, tapi gue sukanya sama lip tint dia gitu. Cuman dia doang lip tint yang gue suka, parah. Nah sekarang paling habis ini gue mau coba kalau misalnya dia dipakai makan terus dipakai seharian stainnya kayak gimana, nanti gue kasih update lagi. One pair of pants later. Lip tint update. Jadi sekarang udah kira-kira baru 4 jam setelah gue syuting tadi dan gue pakai lip tintnya. Tadi gue pakai makan, gue pakai minum, terus udah gitu-gitu aja. Tapi gue nggak tahu kenapa untuk yang Naughty ini stainnya tuh bener-bener tipis banget, kayak dikit banget. Ya nggak sih, kayak kelihatan gue udah nggak ada produk apa-apa lagi. Tapi tadi kalau misalnya pakai yang si Picnic, itu si stainnya tuh kelihatan banget, even pas gue udah ngehapus dia pakai micellar water. Cuman buat yang shade Naughty ini, dia itu stainnya nggak terlalu nggak terlalu ngejreng dan nggak terlalu kelihatan gitu loh. Kalian lihat nggak sih si stain Naughty itu tuh cuman bener-bener dikit, cuman di sini dan di sini, terus di atas tuh cuman dikit doang di sini, habis itu udah. Padahal gue tuh makan makanan yang nggak terlalu berminyak, cuman makan ayam doang sama brokoli sama nasi gitu, udah beres. Sedangkan kalau si Picnic tadi dia lebih ada stainnya. Nah di sini yang gue bingung, padahal si Naughty itu warnanya lebih gelap daripada si Picnic, cuma si Picnic itu warnanya kayak lebih tahan lama lah si stainnya. Untuk yang Naughty ini stainnya lebih tersamakan. Menurut gue ini produknya nggak terlalu long lasting, stainnya juga nggak terlalu kelihatan. Tapi buat shade yang Naughty, gue nggak tahu shade yang lainnya. Cuman untuk shade yang Picnic tadi stainnya tuh oke banget. Jadi kalau misalnya lo makan terus luntur, dia tuh masih kesisa warnanya. Oke, segitu aja dari gue. Kalau misalnya kalian mau lihat review yang singkat-singkat aja atau tutorial yang singkat-singkat gitu, kalian bisa lihat aja di Instagram gue @gustianapg. Last but not least, I hope it works for you guys. Bye.